Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Lestari dari semester 2A dengan NPM 7420122009. Di sini saya akan meresum mata kuliah hukum pidana yang telah dibahas pada hari Senin, yaitu tentang sifat melawan hukum. Yang pertama, sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Yang kedua, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut termasuk dalam delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Yang kedua, perbuatan yang memenuhi rumusan delik undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum. Sebab mungkin ada hal yang tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Lalu ada dua bagian sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan hukum material. Melawan hukum formil, yang pertama, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang. Yang selanjutnya ada melawan hukum material. Yang pertama, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan undang-undang yang tidak tertulis atau juga bisa disebut dengan living law. Lalu yang kedua, sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum tidak tertulis. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, 1. Sifat melawan hukum dapat dihapuskan dengan alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Sedangkan menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Lalu yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila yang pertama, terjadi pertentangan hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat. Yang terakhir, rasa ketidakadilan itu harus bersifat umum. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.